Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke Pulau Bali ya. Nah, kita akan mengenal bagaimana suku Bali yang tinggal di Provinsi Bali. Dan yang pertama kita bahas adalah tentang sistem religi atau kepercayaannya guys. Nah, orang Bali, nah ini sebagian besar atau mayoritasnya itu beragama Hindu Bali ya. Tapi memang ada sih segolongan kecil dari masyarakat Bali yang menganut agama selain dari Hindu. Nah, orang Hindu percaya akan adanya satu Tuhan dalam wujud atau konsep Trimurti. Nah, keesaan Trimurti ini mempunyai 3 wujud atau manifestasi, yaitu Brahma yang menciptakan, kemudian ada Wisnu yang artinya melindungi serta memelihara, dan juga ada wujud Siwa yang artinya melebur segala yang ada. Nah, masyarakat Bali percaya bahwa banyak dewa dan roh ya. Nah, kedudukan dewa dan roh tersebut ini memang lebih rendah dari Trimurti. Nah, dewa dan roh dihormati dalam berbagai upacara ya. Nah, orang Hindu menganggap penting konsep dari roh abadi atau Atman. Nah, adanya buah dari perbuatan atau karma pala, kelahiran kembali dari jiwa atau punarbawa, dan juga kebebasan jiwa dari lingkaran kembali atau moksa yang seluruhnya ada dalam kitab bernama Weda. Nah, ternyata di samping Weda ada juga kitab-kitab lainnya yang berbentuk ini lontar, berbali, dan berbahasa Jawa kuno. Nah, di antara kitab-kitab tersebut ada pula yang bahasanya merupakan campuran dari Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta. Nah guys, tempat ibadah agama Hindu di Bali berupa kompleks bangunan suci yang sifatnya berbeda. Bangunan-bangunan itu antara lain ada yang sifatnya umum, artinya dapat digunakan untuk semua golongan seperti pura besaki. Ada yang berhubungan dengan kelompok sosial setempat seperti pura desa atau kayangan tiga. Ada yang berhubungan dengan organisasi dan kumpulan-kumpulan khusus seperti Suba dan juga Seke, serta kumpulan tari atau semacam sanggar tari. Dan ada yang merupakan tempat pemujaan leluhur dari klan-klan besar. Nah, sementara itu tempat pemujaan leluhur dari klan kecil serta keluarga luas adalah tempat-tempat sesaji, rumah yang disebut sebagai sangga. Nah, di Bali sendiri ada ribuan pura dan juga sangga ya, masing-masing dengan hari perayaan berdasarkan sistem penanggalan yang telah ditetapkan. Nah, di Bali ditetapkan penanggalan yaitu Hindu Bali dan juga penanggalan Jawa Bali. Serta umumnya apabila masyarakat menyelenggarakan upacara keagamaan, terutama upacara besar, penentuan dan penyelesaian upacara itu dilakukan oleh seorang petinggi agama ya. Nah, jadi pemimpin agama yang bertugas melaksanakan upacara itu adalah orang yang dilantik menjadi pendeta ya, yang umumnya disebut sebagai sulinggi. Nah, mereka ini disebut juga dengan istilah lain yang bergantung pada klan atau kasta mereka. Misalnya penyebutan dari pedande untuk pendeta dari kasta Brahmana, baik yang beraliran Siwa maupun Buddha, dan juga penyebutan resi untuk pendeta dari kasta Ksatria. Nah, untuk sistem kekerabatannya itu orang Bali mereka menganut adanya sistem kalau untuk kerabatannya mereka menggunakan sistem patrilineal ya guys ya, dimana untuk laki-laki itu lebih diutamakan nih guys ya. Dan orang Bali menganggap bahwa warga masyarakat sepenuhnya jika sudah menikah, karena itu perkawinan sangat penting dalam kehidupan mereka. Menurut adat lama yang dipengaruhi oleh sistem klan dan kasta, nah orang-orang seklan atau tunggal kawitan, tunggal dadie, tunggal sangga ini setingkat kedudukannya dengan dalam agama, adat, dan juga kasta. Karena itu orang Bali berusaha untuk kawin dengan orang yang berada dalam
batas kliennya atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Nah, perkawinan ada di Bali bersifat endogami klan. Perkawinan yang dicita-citakan oleh orang Bali umumnya adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki. Dan dulu jika terjadi perkawinan campuran, wanita akan dinyatakan keluar dari dadia. Nah, secara fisik suami istri akan dihukum buang atau maselong untuk beberapa lama ke tempat yang jauh dari tempat asalnya. Nah, sekarang hukum itu tidak pernah dijalankan lagi. Perkawinan campuran antar kasta juga sudah relatif banyak dilaksanakan ya guys ya. Nah, tiap keluarga bati atau keluarga inti, nah ini harus melihara hubungan dengan kelompok kerabatan yang lebih luas ya, yaitu klan atau tunggal dadia. Nah, struktur untuk tunggal dadia ini berbeda-beda ya, di tempat-tempat dan di pegunungan, di desa, maksudnya di desa ya. Orang-orang dari tunggal dadia ini yang telah memencar karena hidup melokal, tidak lagi mendirikan tempat pemujaan leluhur di masing-masing tempat kediamannya. Di desa-desa tanah datar ya, orang yang dari tunggal dadia, nah ini hidup neo. Nah guys, neolokal ini merupakan ini ya penduduk yang tinggal atau bermukim di tempat yang baru ya setelah sudah menikah. Nah ini bagi orang yang hidupnya neolokal ini wajib mendirikan tempat pemujaan di masing-masing tempat kediamannya. Nah, tempat pemujaan tersebut disebut sebagai kemulan taksu. Nah, suatu kuil di tingkat dadia merayakan upacara-upacara sekitar lingkaran hidup dari semua warganya ya. Nah, suatu kuil tingkat dadia ini mempersatukan dan mengintensifkan rasa solidaritas anggota-anggota suatu klan kecil. Di samping itu ada lagi ya kelompok kerabat yang lebih besar yang melengkapi beberapa kekerabat tunggal dadia atau sangga. Nah, mereka memuja kuil leluhur yang sama yang disebut sebagai kuil atau pura paibon atau panti. Nah, kelompok kerabat yang demikian disebut sebagai klan besar. Nah guys, untuk sistem politiknya, nah ini mereka ini orang-orang Bali ini sesudah kawin dan dia kemudian itu berdasarkan ini ya, mereka masuk ke dalam sebuah kesatuan dalam masyarakat yang disebut sebagai desa. Nah ini guys, desa-desa adat yang ada di tanah datar atau di daerah dataran rendah ya, sifatnya itu besar dan meliputi daerah yang tersebar luas. Di Bali terdapat diferensiasi kesatuan adat yang disebut sebagai banjar ya. Jadi satu lingkungan kalau di daerah, mungkin kalau di Indonesia ya ini ada istilah RW. Nah kalau di daerah Bali itu ada penyebutannya namanya banjar. Terus kemudian di sana di satu banjar, nah ini ada ini ya pusat satu banjar, ini ada balai banjar ya, tempat para warga bertemu dan mengadakan rapat pada hari yang sudah ditentukan. Nah di sini banjar itu dikepalai oleh seorang kepala yang disebut sebagai klian banjar atau kliang. Nah ini dia dipilih oleh ini ya, oleh masyarakat. Nah untuk suatu masa jabatan tertentu oleh warga ya. Tugasnya menyangkut segala urusan dalam lapangan kehidupan sosial dan juga keagamaan dari Banjar sebagai suatu komunitas. Nah selain dari Banjar ini ada Suba ya. Nah kalau Suba ini ada kaitannya dengan warga yang memiliki sawah ya. Aja di Bali ini ada pengaturannya yang sudah lama dan ini benar-benar sudah diterapkan sejak lama ya guys ya. Terus kemudian ada Seke. Seke ini adalah kelompok yang didirikan untuk waktu yang lama ya, bahkan meliputi angkatan secara turun-temurun. Tapi untuk ini biasanya sih berkaitan dengan kalian tertentu ya. Misalnya ada Seke yang ini ya, Seke Truna, ini perkumpulan para pemuda. Ada Seke Dahe, ini perkumpulan para gadis. Kemudian ada Seke Baru, ini digunakan untuk perkumpulan tari baris ya. Nah ini ada macam-macamnya. Selain itu juga ada Seke Manyi, Seke Gong untuk gamelan. Seke Manyi ini untuk menuai,
memula ini digunakan untuk perkumpulan menanam. Terus kemudian untuk keseniannya, nah ini jelas ya, Bali ini merupakan suatu tempat yang sangat kaya dengan tradisi, yang sangat memelihara tradisi mereka, dan mereka sangat menjaga tradisi yang menurut menurut pengakuan dari masyarakat Bali, banyak yang mengatakan bahwa mereka itu leluhur mereka itu dari Jawa guys ya. Kalau yang sebelumnya itu dari Jawa Tengah katanya gitu ya, sementara yang baru dari Majapahit yang tinggal di dataran rendah. Oke guys, makasih banget udah menemani saya. Mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.